Ya pemirsa, jadwal pemilihan presiden dan wakil presiden 2024 semakin dekat. Saling kejar mengejar perolehan elektabilitas antar pasangan bakal capres-cawapres pun juga nampaknya mulai memanas. Dan berdasarkan hasil survei teranyar yang dirilis oleh Carta Politika Indonesia, nama Ganjar Mahfud, Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD menempati posisi teratas mengungguli dua kompetitor lainnya. Elektabilitas pasangan yang didukung oleh Partai Perindo ini pun menembus angka 36,8%. Jadi pertanyaannya, faktor apa saja yang membuat Ganjar dan Mahfud ini kokoh di posisi puncak dan apa yang bisa membuat elektabilitasnya menanjak, meningkat sampai nanti di garis finish pemilu 2024? Kita bahas lebih dalam malam hari ini bersama dengan politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Bang Ansy Lema, yang sudah berada bersama kami di studio malam hari ini. Bang Ansy, selamat malam. Selamat malam, Fani. Sehat ya? Sehat walafiat. Alhamdulillah. Dan saya akan juga menyapa peneliti Carta Politika Arda Rana Direksa dan juga politisi atau politisi dari Partai Perindo Yusuf Lakaseng yang juga sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Selamat malam Bapak-Bapak, saya sapa terlebih dahulu. Selamat malam, Fani. Baik, Bang Yusuf dan juga Mas Rana, Mas Arda maksud kami, sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Baik, saya langsung ke Mas Arda terlebih dahulu. Mas Arda mungkin bisa dijabarkan lebih lanjut terkait dengan hasil survei ini. Sejak kapan Carta Politika Indonesia melihat elektabilitas Ganjar dan juga Mahfud ini mengungguli dua pasangan lainnya? Iya, sebenarnya kalau kita lihat dari tren yang kami sajikan di rilis survei kami, itu memang posisi Mas Ganjar itu memang kerap menjadi pilihan tertinggi ya. Jadi waktu itu masih belum ada pasangannya, Pak Mahfud belum ada. Itu kalau kita lihat memang dari bulan Juli 2021, kalau ini memang sudah paling tinggi. Saat itu memang kedua Mas Anies, kemudian Pak Prabowo. Tapi memang pada saat April, periode April itu memang sempat anjlok. Ini kalau kita lihat coba trace itu kan ketika Piala Dunia U20 ya. Walaupun kemudian kembali menanjak. Di situ memang pada saat itu juga elektabilitas Pak Prabowo sempat menyalip di situ. Kemudian di Mas Anies relatif kemudian menurun dan relatif stabil di urutan berikutnya. Di sini sebenarnya kalau dilihat pertarungan antara Pak Ganjar dengan Pak Prabowo ini sudah terlihat pada saat itu. Disitulah mulai kejar-kejaran di antara keduanya, sehingga tidak aneh juga kalau dilihat ketika masing-masing calon presiden ini sudah memiliki pasangannya. Kita lihat juga di tren itu memang Ganjar Mahfud dan Prabowo Gibran itu dalam pengujian memang menjadi pilihan tertinggi, dan relatif Anies Muhaimin berada pada urutan berikutnya. Oke, Mas Arda saya potong dulu. Ketika nama cawapresnya masuk, apakah juga mengubah persentase dari elektabilitas masing-masing capres? Secara umum belum, Mbak, karena memang baru banget. Jadi setelah pengumuman kita, saya jelaskan dulu. Kita ada pengujian itu di bulan Oktober tanggal 13 sampai dengan 17. Okay. Itu sebelum pendaftaran ya. Dan sebelum Gibran juga diumumkan sebagai resmi diumumkan sebagai cawapresnya Prabowo. Tapi memang pada saat itu kan memang sudah gonjang-ganjing gitu. Sudah mulai menguat isu Gibran sebagai cawapres Prabowo. Itu kita coba, dan kemudian yang terbaru ini tanggal 26 sampai 31 itu pasca pendaftarannya. Dan di situ relatif memang masih belum terlihat adanya daya ungkit dari kedua capres ini, atau misalnya termasuk juga misalnya pasangan Anies Muhaimin, relatif belum terlihat daya ungkitnya masing-masing. Walaupun kalau kita breakdown secara lebih lanjut, kalau kita lihat di dalam cross tabulasi, memang terlihat sudah mulai ada bagian-bagiannya lah, bahwa misalnya Mas Anies
cukup kuat di daerah Jakarta, kemudian Mas Ganjar memang dari awal juga memang sudah di Jawa Tengah, dan Pak Prabowo misalnya dari Sumatera, Jawa Barat itu sudah mulai terlihat wilayah-wilayah yang menjadi dikuasai. basis masing-masing lah seperti itu. Oke, berarti sekarang PR untuk para mesin parpol yang mendukungnya adalah apakah capres dan juga cawapres ini bisa unggul di tempat yang saat ini mereka belum memenuhi standarisasi keunggulan tersebut. Saya habiskan lewat Zoom dulu ya sebelum nanti saya ke studio bersama Bang Ansy. Ketua DPP Partai Perindo, Bang Yusuf Lakaseng, monggo, ini masih ada PR di beberapa wilayah dan tentunya kita tidak mau unggul tipis atau unggul beberapa persen. Kita maunya kan unggulnya atau Bang Yusuf bersama dengan koalisi atau kerjasama politik yang mengusung Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud maunya unggul telak. Ya, ini survei terbaru ya, pasca peristiwa Mahkamah Keluarga dan pendaftaran Capres-Cawapres. Karena tanggal 26 sampai tanggal 31 Oktober. Jadi ini betul-betul menggambarkan, dan saya juga melihat bahwa kalau dilihat tren ya, selain kita lihat angka tadi, kalau kita lihat tren kan memang Ganjar menaik, Prabowo menurun, dan menurunnya drastis nih Pak Prabowo dan Gibran. Nah, yang menjadi hal penting adalah momentum Ganjar ini naik kan karena tidak bisa tidak ada prahara Mahkamah Keluarga, kemudian ada soal yang menjadi sorotan publik di situ, ada rekayasa hukum, ada nepotisme, ada dinasti, ada pengkhianatan. Jadi itu semua yang membuat sentimen negatif menjadi meluas terhadap Pak Prabowo. Dan kalau kita lihat kan yang menarik di survei ini kan memotret pasca peristiwa-peristiwa itu. Kan yang di sini kalau lihat putusan Mahkamah Konstitusi ada penyelewengan wewenang 49,9 atau 50% setuju masyarakatnya. Kemudian campur tangan Presiden Joko Widodo dalam putusan MK, percaya masyarakat, ada sejumlah 39,7% di sini. Ada upaya yang tidak percaya hanya 23,3%. Jadi kemudian kepantasan Gibran, ini mayoritas bilang nggak pantas, atau 50% atau 48,9% bilang nggak pantas. Percaya dinasti politik apa? Pertanyaan setuju nggak dinasti politik? Di sini jawabannya nggak setuju, 59,3% atau 60%. Yang setuju cuma 19,2%. Jadi menurut saya ini soal-soal ini ya Fani, ini udah bukan lagi soal kontestasi pemilu, ini sudah lebih jauh atau lebih besar dari itu. Ini sudah soal bahwa publik menganggap dari peristiwa Mahkamah Keluarga itu ya, sampai pendaftaran Capres-Cawapres, publik menganggap bahwa pertama demokrasi terancam serius ya, karena ada dinasti yang sampai menggunakan tangan kekuasaan yang sangat nepotis itu ya. Kemudian yang berikutnya ada nilai reformasi yang dikhianati oleh pemegang otoritas kekuasaan saat ini. Jadi mau nggak mau itu menjadi sentimen negatif karena isu itu lagi berada di tengah situasi kontestasi, maka memang mau nggak mau pasangan Ganjar Mahfud menjadi diuntungkan dengan situasi ini. Kemudian yang berikutnya adalah yang menurut saya juga menjadi keuntungan Pak Ganjar dan Pak Mahfud adalah ya situasi perang Israel Palestina saat ini. Kalau dulu menjadi sentimen negatif ketika Ganjar menolak U20 itu, sekarang orang kemudian menjadi sesuatu yang dibenarkan bahwa oh ya benar ternyata Pak Ganjar menolak Israel datang dalam kompetisi di Piala Dunia U20 itu, ternyata memang Israel hari ini adalah bangsa yang agresor dan memang melakukan genosida yang luar biasa terhadap orang-orang di Palestina. Jadi saya kira dua hal itu menjadi hal yang sangat menguntungkan buat pasangan Ganjar dan Mahfud kali ini. Baik. Bang Ansy, bagaimana pengamatan Anda terkait dengan hasil survei tadi dan juga mungkin beberapa faktor yang bisa mendongkrak elektabilitas Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud sampai dengan saat ini? Yang pertama tentu kami menyambut secara positif. Survei ini adalah alat ukur ilmiah, ya, metodologi ilmiah
untuk merekam persepsi publik terhadap sebuah dinamika ataupun realitas politik yang terjadi. Yang kedua, survei ini dilakukan pada 26 sampai 31 Oktober, persis sesaat setelah putusan Mahkamah Konstitusi dan juga pendaftaran Capres dan Cawapres di KPU. Dan dinamika politik yang terjadi ini juga memunculkan persepsi dan opini publik. Opini yang kami tangkap itu adalah adanya krisis kepercayaan atau distrust akut terhadap Mahkamah Konstitusi dan terhadap otoritas kekuasaan. Disinyalir kita bicara satu sosok aja atau kekuasaan secara keseluruhan, Bang? Artinya disinyalir bahwa ada sentimen negatif terhadap Mahkamah Konstitusi ini. Ya, juga ada sinyalemen bahwa yang terjadi ini adalah upaya untuk membangun dan melanggengkan politik dinasti. Jadi kalau bisa diringkas, publik melihat bahwa telah terjadi abuse of power yang dilakukan oleh the invisible hand atau the untouchable hand yang kemudian mendegradasi peran dari Mahkamah Konstitusi ini. Padahal Mahkamah Konstitusi ini adalah benteng utama penjaga konstitusi kita yang juga menjaga demokrasi kita. Akhirnya publik menilai bahwa Mahkamah Konstitusi ini sesungguhnya adalah mafia konstitusi. Nah, ini sesuatu yang kemudian mendasari publik untuk memberikan persepsi mereka. Dan ketika survei ini dilakukan, ya tentu dampaknya adalah menimbulkan rebound bagi pasangan Mas Ganjar Pranowo dan juga Pak Mahfud MD. Dan narasi yang juga dikeluarkan oleh baik Pak Ganjar maupun Pak Mahfud terkait dengan isu-isu ini, poin-poin yang tadi Bang Ansy lema pun itu juga membuat sebuah presiden citra publik citra yang positif. Duet Mas Ganjar dan Prof Mahfud ini duet yang kalau kita lihat dari sisi keunikan dan kekhasan itu memiliki diferensiasi yang tegas dengan paket ataupun pasangan yang lain. Duet Mas Ganjar dan Prof Mahfud itu duet yang kalau ibarat buah itu matang di pohon, ya, belum busuk dan tidak karbitan, ya, tidak dipaksa untuk matang. Mas Ganjar dan Prof Mahfud itu kaya akan rekam jejak baik di legislatif maupun eksekutif. Bahkan Prof Mahfud itu juga di yudikatif. Dan rekam jejak mereka dulu pernah juga di legislatif. Ya, dilihat secara baik, dinilai secara positif oleh publik. Setidaknya lewat 2.400 responden yang menjadi responden dari Carta Politika ini. Jadi matang bukan karbitan ya. Ya, kita bisa lihat track recordnya begitu ya. Jadi mereka membangun anak tangga ini dari bawah. Mas Ganjar itu 10 tahun menjadi anggota DPR RI dan 10 tahun juga menjadi kepala daerah di Jawa Tengah. Demikian juga Prof Mahfud pernah menjadi menteri di era Presiden Abdurrahman Wahid, bahkan sekarang juga menjadi menteri di bawah Menko, ya. Menko, bahkan kemudian pernah menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi, bahkan pernah menjadi anggota DPR RI. Dengan demikian orang melihat bahwa memang perjalanan politik kedua tokoh ini bukan instan, bukan karbitan, tetapi memang melampaui anak tangga yang cukup panjang. Bahkan ada satu hal yang menarik, khusus mengenai sosok Profesor Mahfud MD ini. Itu tercatat dari sisi popularitas atau keterkenalan, beliau itu hanya ada di angka 76%. Ya, lebih rendah dibanding tokoh-tokoh yang lain ini. Tetapi tingkat akseptabilitas dan kesukaannya berada di angka 94%. Jadi 76%. Jadi keberadaan Prof Mahfud MD ini juga bisa kita anggap sebagai kekuatan ketika bergabung dengan Mas Ganjar Pranowo ini. Jadi ada faktor yang ya kalau bisa saya simpulkan, Prof Mahfud ini juga menjadi faktor yang meningkatkan elektabilitas dari Ganjar Pranowo dan pasangan capres. Betul. Kalau misalnya kita membuat komparasi, ya, bakal calon wakil presiden, Prof Mahfud dan dua yang lain, dari sisi reputasi, integritas, kapasitas jam terbang, ya, itu pasti publik akan memberikan angka yang tinggi buat Prof Mahfud MD begitu. Beliau orang yang malang melintang bagaimana menjaga konstitusi ini, penegakan hukum dan keadilan ini,
Dan juga itu sesungguhnya ya berdampak pada kualitas demokrasi kita. Di sisi lain hari ini orang melihat bahwa Mahkamah Konstitusi itu tidak bedanya dengan mafia konstitusi. Tadi kalau Bang Yusuf menyebutnya Mahkamah Keluarga, Bang Ansy menyebutnya mafia konstitusi. Ya, karena terkesan kuat, setidaknya direkam oleh metodologi ilmiah ini ya. Bukan kata saya, tetapi kata hasil survei ini bahwa ada abuse of power, untouchable hand, invisible hand yang memainkan ini semua. Dan tentu saya sebagai aktivis 98 melihat apa yang terjadi hari ini betul-betul menjadi ancaman yang sungguh sangat serius bagi spirit reformasi 98. Ketika itu kan kita bicara tentang bagaimana kooptasi terhadap demokrasi itu harusnya diakhiri. Ya, bagaimana pada saat itu kita menentang betul personifikasi kekuasaan yang berada pada satu tangan. Dan hari ini publik lagi-lagi merekam, kalau seandainya ini dibiarkan terus, bukan tidak mungkin kita kembali ke era Orde Baru, dan berarti sebenarnya ini merupakan kebangkitan neo Orde Baru. Oke, baik. Sebelum saya kembali ke Mas Arda, Bang Yusuf setujukah dengan argumen Bang Ansy barusan? Apalagi kita bicara mengenai rekam jejak ya. Pasti setuju, ya. Cuman tambahan saya adalah ini besok ini MK akan memutuskan hasil sidang kode etik mereka. Jadi kalau besok keputusannya seperti yang sudah dibocorkan oleh Jimli Asidikis bahwa ditemukan jelas ada pelanggaran etik yang serius dan nggak susah untuk mencari itu, yang berikutnya adalah itu akan berpengaruh terhadap pendaftaran atau eksistensi pencapresan Prabowo dan Gibran. Bisa kita bayangkan bahwa itu akan menggelinding lagi menjadi satu isu politik yang akan kontroversial, ya. Karena kalau MK memutuskan bahwa ketua MK itu sebagai biang keladi dari kisru itu mendapatkan sanksi yang berat, misalnya pemberhentian tidak terhormat atau dipecat sebagai hakim MK, maka berarti ada legitimasi yang krisis legitimasi yang serius terhadap keputusannya sendiri, dan krisis legitimasi yang serius terhadap kandidatnya sendiri yang menggunakan putusan nomor 90 itu untuk mendaftar sebagai capres cawapres. Jadi ini akan terus menggelinding menjadi satu isu politik yang tidak bisa dihindari. Dan saya lihat kalau ada survei Carta Politika, 60% orang mengkonsumsi isu ini, informasi ini, dan kalau menggelinding terus maka akan meningkat terus persentase orang mengetahui isu soal kisru Mahkamah Konstitusi ini. Dan tentu kita berharap bahwa akan berdampak pada perbaikan elektabilitas Ganjar, dan tentunya akan menghambat laju elektabilitas dari Prabowo dan Gibran. Harapan saya adalah begitu, karena itu bagus buat demokratisasi, ya. Kita harus memberi pelajaran kepada mereka yang sudah diberi mandat oleh rakyat tapi kemudian khianat, tapi kemudian merasa di atas hukum, bahkan menjelmakan diri menjadi seorang kaisar. Nah, itu harus diberi pelajaran oleh rakyat, karena demokrasi ini kalau datang itu ada di tangan rakyat. Baik, ada dua output begitu yang bisa kita mapping atau prediksi akan terjadi ketika putusan sidang etik MK besok keluar, ya Bang Yusuf Lakaseng, baik dari sisi politis maupun dari sisi konstitusional kita. Saya kembali ke Mas Arda, tapi mungkin kita akan gali di segmen berikut ya Mas Arda. Saya penasaran ingin nanya lebih lanjut terkait dengan hasil survei dari Carta Politika Indonesia yang menunjukkan elektabilitas Pak Ganjar dan juga Mahfud teratas. Tapi dari kacamata siapa? Karena kalau kita lihat kan yang pemilu 2024 ini akan diikuti dari berbagai macam kalangan calon pemilih. Yang paling besar dari generasi muda, milenial dan juga Gen Z. Sesaat lagi mungkin akan kita dalami ya. Mas Arda, Bang Yusuf dan juga Mas Ansy. Kita jeda sesaat. Pemirsa, Sindoprime masih akan segera kembali.